Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Fajri. Ya, untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum untuk pengkajian kesepian dan kehilangan pada lansia. Nah, sebelum kita praktek ya, bagaimana sih cara mengkaji kesepian dan kehilangan pada lansia? Saya akan jelaskan terlebih dahulu sebagai pengantar apa itu kesepian. Untuk materi kesepian secara mendalam telah disampaikan melalui perkuliahan. Nah, di sini saya akan menitik beratkan pada hal-hal apa saja sih yang terkait dengan kesepian pada lansia. Nah, kesepian itu menjadi salah satu tema utama ya yang ada pada masalah-masalah lansia. Masalah lainnya diantaranya adalah seperti isolasi sosial, kehilangan, kemiskinan, perasaan ditolak, perjuangan menemukan makna hidup, rasa penyesalan mengenai hal-hal yang lampau, kesedihan karena kematian orang lain, ketakutan terhadap kematian, kemunduran fisik dan mental, ketidakberdayaan dan keputusasaan, perasaan tidak berguna, kebergantungan dengan orang lain, dan depresi. Nah, kesepian ini menjadi salah satu topik utama ya yang memberikan kontribusi permasalahan pada lansia. Nah, kesepian sendiri merupakan hal yang sifatnya pribadi dan tentunya masing-masing lansia memiliki respon atau tanggapan yang berbeda-beda. Sebagian lansia yang kesepian merasa bahwa kesepian yang dialaminya bisa diterima dan disikapi dengan normal. Namun bagi sebagian lansia yang menghadapi kesepian, nah kesepian ini bisa menjadi sebuah kesedihan yang mendalam yang bisa berdampak munculnya masalah-masalah psikologis lainnya, bahkan masalah fisik. Kenapa masalah fisik? Ya, masalah fisik yang menyertai akibat kesepian dalam jangka waktu lama, misalnya nih masalah kardiovaskuler. Ya, jadi masalah gangguan jantung, gangguan peredaran darah, ya. Jadi terkadang muncul penyakit-penyakit yang terkait dengan itu, misalnya hipertensi dan gagal jantung. Kemudian masalah psikologis yang mengikuti ya pada kondisi lansia yang merasa kesepian adalah munculnya depresi, kecemasan, ya bahkan sampai dengan munculnya risiko bunuh diri. Nah, apabila kita sudah bertemu dengan lansia yang dia memiliki risiko nih untuk melakukan bunuh diri, nah ini perlu diwaspadai. Jadi pastikan apa yang dilakukan oleh lansia tidak membahayakan dirinya sendiri. Melalui siapa? Tentunya kita lihat sumber-sumber daya yang ada di sekitar lansia, misalnya keluarga atau orang-orang terdekat yang berada di sekitar lansia. Ya, kalau kita sudah tahu nih ada lansia yang terindikasi mengalami kesepian, jadi yang kita bisa lakukan adalah mencegah supaya kesepian tersebut tidak memberikan dampak yang membuat kondisi fisik dan psikologis lansia semakin memburuk. Nah, kesepian pada lansia itu terjadi pada saat lansia mengalami isolasi sosial atau terpisah dari orang lain. Orang lain ini bisa dari keluarga terdekatnya ya, anak, cucu gitu, atau dari teman-teman ya, sahabat yang sebelumnya sering ya bertemu ya untuk melakukan pertemuan arisan misalnya ya. Nah, tapi karena adanya penurunan kondisi fisik ya, akhirnya sosialisasi kegiatan-kegiatan pertemuan sudah jarang untuk diikuti oleh lansia. Nah, selain terpisah dari orang lain, kesepian terjadi pada lansia yang terganggu hubungan sosialnya, merasa tidak puas ya meskipun lansia berada di kerumunan ya dengan orang lain gitu, ketakutan atau keengganan untuk melakukan hubungan sosial dengan orang lain. Nah, 2 poin itu menjadi salah satu indikator ya bahwa lansia tersebut mengalami kesepian, terpisah dari orang lain dan terganggunya hubungan sosial. Nah, perasaan kesepian terbagi dalam 2 jenis, yaitu kesepian emosional dan kesepian sosial. Dalam kesepian emosional, seorang lansia merasa tidak memiliki kedekatan
dan perhatian dalam berhubungan sosial, merasa diabaikan dengan lingkungannya. Ya, lansia juga terkadang merasa tidak ada satu orang pun yang peduli terhadapnya. Sedangkan untuk kesepian sosial muncul dari kurangnya jaringan sosial dan ikatan komunikasi, atau dapat dijelaskan sebagai suatu respon dari tidak adanya ikatan dalam suatu jaringan sosial. Jadi lansia benar-benar merasa bahwa hubungan lansia dengan lingkungannya secara sosial itu sangat kurang. Ya. Oke. Apa saja faktor yang berhubungan dengan kesepian? Kesepian bisa terjadi karena adanya isolasi sosial. Isolasi sosial bisa dari lansia itu sendiri ya, yang tidak mau atau enggan untuk berinteraksi dengan lingkungannya, atau bisa dari orang lain yang mengisolasi lansia tersebut. Bisa karena masalah emosional ya, lansia yang mudah sensitif ya, atau masalah-masalah lainnya yang mungkin tidak bisa diterima oleh lingkungan. Kemudian single berarti single atau hidup sendiri ya. Single itu bisa jadi karena kehilangan pasangan ya, kehilangan suaminya atau kehilangan istrinya. Kemudian hidup sendiri bisa diartikan jauh dari keluarganya, mungkin anak dan cucunya sudah besar dan tinggal terpisah dengan lansia tersebut. Kemudian yang terakhir adalah perpindahan tempat ya, dari tempat lama ke tempat baru ya. Misalnya lansia yang pensiun ya, pertama tinggal di rumah dinas, kemudian harus pindah ke rumah yang lain gitu ya. Perpindahan itu memberikan stresor tersendiri bagi lansia untuk beradaptasi dengan lingkungannya ya, beradaptasi dengan dirinya sendiri ya, karena pastinya akan banyak perubahan yang terjadi. Nah, bagaimana cara mengkaji kesepian? Pengkajian kesepian bisa kita lakukan dengan cara wawancara ya, kemudian memvalidasi tanda gejala yang muncul ya akibat kesepian tersebut. Jadi selain kita menanyakan, menganamnesis, mewawancara lansia, kita bisa validasi dengan tanda gejala yang muncul. Misalnya nih, ya benar lansia mengarah ke kesepian gitu. Tanda gejala fisiknya muncul atau tidak? Misalnya terlihat gelisah, murung, sedikit berbicara, ya, kepalanya menunduk, kontak matanya kurang. Nah, itu kan bisa membantu kita memvalidasi bahwa lansia tersebut mengalami kesepian atau tidak. Nah, untuk pengkajian kesepian kita bisa menggunakan kuesioner atau tools ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat dan sudah diuji validitas oleh peneliti-peneliti. Ya, salah satunya adalah dengan kuesioner University of California Loneliness Scale atau yang kita sebut dengan UCLA. Nah, UCLA ini terdiri dari 20 pertanyaan yang masing-masing pertanyaan memiliki rentang skor 1 sampai dengan 4 dengan jawaban tidak pernah, jarang, kadang, dan selalu. Nah, bisa kita lihat di sini nanti untuk scoringnya akan berbeda-beda setiap pertanyaan. Jadi ada pertanyaan yang unfavorable dan pertanyaan yang favorable. Artinya untuk scoringnya berbeda ya. Misalnya kita jawab tidak pernah. Tidak pernah untuk pertanyaan 1, 2, 3, dan 4 kita skornya 1. Sedangkan jarang 2, kadang-kadang 3, dan selalu 4. Nah, nanti akan berbeda pada pertanyaan nomor 5 dan 6. Ini kebalikannya. Ya, jadi untuk pertanyaan favorable ya, semakin besar angkanya ya, unfavorable, semakin besar skornya, maka akan semakin tinggi kemungkinan terjadinya kesepian. Tetapi untuk pertanyaan favorable, semakin tinggi scoringnya, maka kemungkinan untuk terjadinya kesepian semakin sedikit atau semakin kecil. Oke, kita lihat satu persatu ya. Pertanyaan nomor 1, seberapa sering Anda merasa tidak cocok dengan orang-orang di sekitar Anda? Ya, mungkin kita bisa menggunakan bahasa yang bisa atau mudah diterima oleh lansia. Jadi bahasanya lebih sederhana ya, atau luas ya. Misalnya nih, Simba pernah atau tidak, atau sering tidak
Simbah merasa tidak cocok dengan orang-orang di sekitar Simbah, misalnya dengan keluarga ya, atau dengan tetangga rumah, seperti itu. Nanti silakan apa respon dari lansianya, kita tinggal memasukkan atau melingkari skor itu. Kemudian pertanyaan nomor 2, seberapa sering lansia merasa tidak memiliki teman? 3, seberapa sering lansia merasa tidak ada seseorang pun yang bisa dimintai tolong? 4, seberapa sering lansia merasa sendiri? 5, seberapa sering lansia merasa menjadi bagian dari kelompok teman-teman Anda? Ini maksudnya seberapa sering lansia itu merasa berarti ya pada saat bersama dengan teman-temannya. Misal dalam perkumpulan tertentu, arisan atau perkumpulan lansia, pengajian, seperti itu. Kita bisa contohkan. Kemudian pertanyaan nomor 6, seberapa sering lansia merasa bahwa yang dimiliki oleh lansia banyak persamaan dengan orang-orang di sekitarnya, merasa bahwa banyak yang klop gitu ya, baik dari kehidupannya, baik dari tipikal atau kepribadiannya seperti itu. Jadi lansia itu akan merasa nyaman dengan orang-orang yang memiliki pengalaman yang hampir sama, dengan tipe kepribadian yang hampir sama. Pertanyaan nomor 7, seberapa sering lansia merasa tidak dekat dengan orang lain? Jadi apakah ada pengalaman pada lansia yang membuat lansia jauh dengan orang lain? Nomor 8, seberapa sering lansia merasa bahwa hobi dan idenya tidak sama dengan orang-orang di sekitar lansia? Misalnya lansia punya hobi berkebun gitu, ternyata setelah lansia bercerita dengan orang lain, hobi yang lainnya banyak atau jauh berbeda gitu ya. Ada yang lebih suka rekreasi, padahal lansia punya keterbatasan dari segi fisik, dari segi mobilitas ya, transportasi, dari segi keluarga gitu. Ya, terkadang ketidaksamaan itu yang membuat lansia merasa kurang nyaman. Pertanyaan nomor 9, seberapa sering lansia merasa ramah dan bersahabat? Lansia nomor 10, seberapa sering lansia merasa dekat dengan orang lain? Nomor 11, seberapa sering lansia merasa ditinggalkan oleh siapapun ya, orang terdekatnya? Kemudian 12, seberapa sering lansia merasa hubungan lansia dengan orang lain tidak berarti? Maksudnya ini pada saat komunikasi dengan orang lain merasa tidak ada maknanya, tidak berarti, sia-sia, seperti itu. Kemudian pertanyaan 13, seberapa sering lansia merasa tidak satu pun orang mengenal lansia dengan baik? Merasa terasing, ya, tidak dikenali, tidak diajak bicara. Biasanya ditandai dengan salah satunya jarang diajak bicara pada saat dia berkumpul dengan orang lain. Gitu. 14, seberapa sering lansia merasa terpisah dari orang lain? 15, seberapa sering lansia dapat menemukan teman ketika membutuhkan? 16, seberapa sering lansia merasa bahwa ada seseorang yang benar-benar dapat mengerti kondisi lansia dengan segala keterbatasannya? 17, seberapa sering lansia merasa malu dengan kondisinya? Ya, ini boleh dalam konteks komunikasi dengan orang lain atau ya pada saat dia sendiri ya. Kemudian 18, seberapa sering lansia merasa bahwa orang-orang di sekitarnya tetapi tidak bersama Anda? Misalnya ini keluarga sedang berkumpul gitu, tapi mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, ada yang bermain HP, ada yang ngobrol dengan yang lain, jadi lansia merasa tidak diperhatikan atau diabaikan. 19, seberapa sering lansia merasa bahwa ada orang yang dapat diajak bicara? Seberapa sering gitu, pada saat dibutuhkan ada orang yang bisa diajak bicara atau ngobrol. Kemudian yang terakhir, seberapa sering lansia merasa bahwa ada orang yang dapat dimintai tolong? Ya, ini hampir sama dengan pertanyaan nomor 15 ya. Jadi mungkin bisa dikaitkan atau pertanyaannya bisa disambung. Misalnya ketika Anda membutuhkan seseorang teman gitu, terus Anda bisa ketemu dengan teman yang cocok. Pada saat Anda butuh pertolongan, ada orang yang bisa dimintai pertolongan. Tapi perlu diperhatikan di sini, cara komunikasi dengan lansia harus
singkat, jelas, dan padat ya. Jadi gunakan kalimat yang sederhana dan kalimat yang singkat, jelas. Ya, pertanyaan juga jangan ditumpuk-tumpuk ya. Pastikan 1 kali pertanyaan kita sampaikan, lansia paham dan lansia bisa menjawab. Kalau semisal belum paham ya kita berikan dengan kata-kata lain yang mudah dipahami oleh lansia. Jadi jangan sampai 1 kali instruksi itu 1 kali penyampaian lebih dari 1 instruksi. Misalnya Mbak, si Mbahnya punya teman nggak, dan temennya itu dekat nggak dengan Mbah, itu kan 2 pertanyaan ya. Sampaikan 1, si Mbah punya teman dekat, ada. Selama ini bagaimana hubungannya dengan teman si Mbah gitu. Jadi pastikan 1 pertanyaan 1 respon ya, seperti itu. Nah, dari 20 pertanyaan tersebut kita sudah mendapatkan jawaban atau respon dari lansia. Kemudian dari jawaban itu kita jumlahkan ya skornya. Nah, kalau sudah dijumlahkan, silakan dikategorisasikan berdasarkan interpretasi berikut ini. Lansia masuk ke kategori tidak kesepian, kesepian rendah, kesepian sedang, atau kesepian berat. Setelah kita bisa mengidentifikasi apakah lansia tersebut mengalami kesepian atau tidak, kita bisa membuat diagnosis keperawatannya. Tentunya untuk diagnosis ini kita tetap melakukan pengkajian yang menyeluruh ya, untuk mengetahui latar belakang atau riwayat atau faktor-faktor predisposisi dan presipitasi penyebab kesepian lansia tersebut. Nah, setelah data-datanya lengkap, kita tentukan diagnosisnya. Bisa HDRS, keputusasaan, risiko gangguan perkembangan pada lansia, gangguan interaksi sosial, isolasi sosial, risiko bunuh diri, ansietas, dan berduka. Nah, diagnosis lainnya ya terkait dengan kesepian bisa saja kemungkinan juga bisa muncul gitu ya. Silakan nanti dilihat tanda gejala yang ada dari hasil pengkajian, kemudian dicek di SDKI. Kemudian nanti tindakannya juga kita bisa merujuk pada SIKI ya, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Di situ sesuai dengan diagnosis yang muncul. Nah, saya contohkan ada beberapa label ya, label intervensi sesuai dengan diagnosis ini yang tadi sudah muncul di awal ya. Misalnya untuk diagnosis berduka, berarti tindakan keperawatan yang bisa dilakukan adalah memberikan dukungan proses berduka, dukungan emosional, dukungan keluarga dalam merencanakan perawatan. Nah, ini labelnya, dan untuk aktivitasnya bisa dilihat di SIKI. Kemudian untuk diagnosis gangguan interaksi sosial dan isolasi sosial, standar intervensi yang bisa kita lakukan adalah promosi sosialisasi. Ya, jadi meningkatkan kemampuan sosialisasi lansia. Kemudian bisa juga dengan terapi aktivitas. Bisa terapi aktivitas kelompok ya, dalam lingkup kelompok kecil, atau terapi aktivitas untuk individu ya, terapi aktivitas individu. Kemudian untuk diagnosis ansietas yang bisa kita lakukan adalah mereduksi ansietas ya, atau mengurangi ansietas dengan manajemen ansietas. Salah satunya adalah dengan terapi relaksasi. Nah, untuk terapi relaksasi, terapinya apa, kita bisa melihat dari hasil riset ya. Terapi relaksasi apa yang cocok untuk lansia. Nah, terapi relaksasi ini juga disesuaikan dengan penyebab atau masalahnya apa gitu ya. Apakah fokusnya pada emosionalnya, atau pada kognitifnya ya, atau pada fisiknya gitu. Kemudian yang terakhir adalah untuk diagnosis risiko bunuh diri, kita bisa ambil untuk intervensinya adalah manajemen mood dan pencegahan bunuh diri. Nah, sama ya dengan diagnosis perawatan lainnya, mungkin yang belum tercantum di sini Anda bisa sesuaikan sesuai data yang Anda peroleh. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk praktikumnya. Nah, setelah ini silakan Anda praktekkan untuk melakukan pengkajian kesepian dengan menggunakan kuesioner UKLA. Ya, Anda bisa lakukan berpasangan dengan teman Anda satu kelompok atau orang lain yang ada di sekitar Anda. Ya, diskusi lebih lanjut kita bisa di forum diskusi yang sudah disediakan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.